Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu ya guys. Hari ini kita kedatangan tamu mobil Peugeot 405 dengan keluhan akinya sering drop, atau jika dipakai seharian full dengan beban penuh, misalkan nyala AC, atau kalau malam sekalian nyala lampu, dia akinya selalu drop dan cepat mogok ya guys. Dan otomatis kalau seperti itu biasanya ada arus yang bocor atau enggak pengisiannya tidak maksimal. Jadi nanti kita cek dulu apa penyebab dari mobil 405 ini sehingga akinya sering habis. Tadi beberapa titik sudah kita cek dan ada beberapa kabel memang ada yang sudah tidak layak, tetapi harusnya itu tidak membuat aki menjadi drop, dan ini akan kita lihat pengisiannya. Karena di sini indikator akinya tidak menyala, jadi otomatis dia tidak bisa untuk membaca misalkan alternator kurang bagus atau dia tidak mengisi, nanti tidak ketahuan ya guys. Makanya kita akan cek menggunakan alat seperti ini. Alatnya ini alat kita bikin sendiri secara manual, tapi insya Allah akurat. Jadi nanti kita akan tes pakai alat ini. Kita nyalakan dulu mobilnya guys. Dan ini sudah menyala, dan ini alatnya simple ya guys, tinggal kita colokkan kolektor. Jadi kita lihat pengisiannya nanti berapa dia. Ini agak kurang ya guys. Harusnya indikator ini kalau memang dia pengisiannya bagus, dia 13, atau hampir 14 guys. Tapi ini hanya 12, dan dia naik turun. Biasanya kalau sudah panas ini makin turun ya guys. Jadi ini fix pengisiannya kurang maksimal ini guys. Karena dia kalau aki normal saja dia harusnya 12 volt, tapi ini dengan alternator hanya 12,7. Itu pun tadi gerak-gerak naik turun, dan ini sudah bisa dipastikan bahwa pengisiannya itu kurang maksimal. Jadi kita cek dulu bagian alternatornya, kemungkinan juga bisa dari cool brushnya udah tipis atau juga memang dari IC-nya. Nanti akan kita cek dulu guys. Dan ini kita tes menggunakan daya. Ini kita nyalakan AC, dia langsung turun di 11, ya guys. Kita tambahkan lampu, dia turun lagi. Harusnya ini minimal itu 13, guys, nggak boleh 11. Kalau seperti ini otomatis pengisiannya itu kurang maksimal guys. Dia ngisi tapi kecil. Jadi kalau kita pakai dengan beban penuh, apalagi malam hari pasti menggunakan AC dan juga lampu, atau juga mungkin pas waktu menggunakan audio, ini dia nanti akan turun dan otomatis drop, bahkan aki bisa tekor ya guys, karena pengisiannya ini sangat kecil. Dan fix berarti mobil ini penyakitnya ada di sistem pengisiannya kurang bagus. Nanti akan kita bongkar alternatornya. Untuk membuka alternator ini baiknya kita membuka ban atau roda bagian sebelah kanan ya guys, karena dia posisinya agak ke bawah dan nanti biar memudahkan kita untuk membongkarnya. Sebenarnya tidak usah membuka ban juga bisa, tapi nanti agak repot. Jadi biar enak, mending rodanya di bagian kanan kita buka. Dan sebelum kita membuka alternator, jangan lupa nanti aki bagian plus harus kita lepas, atau min bebas. Jadi supaya nanti tidak ada short atau konslet, misalkan alternator positifnya berhubungan atau bertemu dengan bodi negatif. Langsung saja kita buka dulu rodanya.
Ini mobil 405 STI yang XU10 ya guys. Jadi ini mobil tipe mesinnya itu XU10 sama dengan mesin 406 D8 ataupun D9, hanya beda kompresi dan beda konstruksi silinder headnya. Untuk bagian bawah sama 406 D8 dia sama, jenis mesinnya XU10. Setelah roda kita buka dulu fendernya ya guys. Setelah fender kita buka dulu bagian drive bell atau V-bellnya ya guys. Jadi untuk mobil ini 405, 406 ataupun 306, cara membuka V-bell atau drive bellnya itu sama ya guys. Dia ada setelan di bagian bawah. Setelannya posisinya di sini, dan cara membukanya dia menggunakan kunci sok seperti ini dengan cara dimasukin di sini guys. Jika sudah seperti ini, nanti tinggal kita tarik, karena ini sistemnya dia ada pegas di bagian sini dan dia setelannya otomatis. Tarik. Jika bawah udah ditarik, tinggal kita buka bagian atas ini. Lepas. Cara mengganti alternator untuk mobil Peugeot 405, 306 ataupun 406 itu sama ya guys. Jadi harus membuka drive bell. Terus kita harus membuka setelan drive bellnya juga, karena nanti dia menghalangi baut yang ada di bagian sini, baut pengunci alternator. Dia ada di dalam setelan drive bell. Jadi untuk setelan drive bellnya harus kita lepas dahulu. Sambil kita menunggu setelan drive bellnya dilepas, kita lepas dulu untuk kabel yang positif 13, agar nanti tidak ada terjadi short ataupun konslet saat posisi alternator kita buka. Sudah kita lepas, tinggal kita lepas untuk alternator atau dinamo casnya. Untuk melepas dinamo casnya, di bagian bawah dia bautnya menggunakan kunci 21 ya guys, atau juga bisa menggunakan kunci bintang. Posisi bautnya di sini, jadi dia ini buat pengunci yang bagian bawah. Seperti ini bentuknya. Membukanya menggunakan kunci 21.
Setelah bawah sudah kita kendorin, tinggal kita buka bagian atas ya guys. Karena kalau atas tidak kita lepas atau tidak kita ini kendorin, yang bawah nanti tidak bisa keluar guys bautnya. Baut yang atas menggunakan baut 13 ya guys. Bisa menggunakan baut 13, bisa menggunakan baut 12. Atas sudah kendor dan kita lepas untuk kabelnya. Buat kabelnya dia ada dua, satu menggunakan kunci 13, yang satu menggunakan kunci 8. Dan ini sudah terlepas ya guys. Jadi cara mengeluarkannya dia harus lewat bagian sebelah kiri guys. Karena posisi dari sini kanan itu tidak bisa keluar dan ke atas juga pasti tidak bisa keluar. Jadi memang kalau mengeluarkan alternatornya harus lewat sebelah kiri. Kita harus cari selahnya dulu guys. Karena ini lumayan sempit. Dan ini alternatornya guys. Ini sudah gantian sepertinya dan bukan yang orinya lagi, karena ini IC-nya sudah bekas diganti guys. Nanti akan kita bongkar dan kita cek apa yang bikin pengisiannya itu tidak bagus dan hanya mengeluarkan arus yang kecil. Dan ini kalau kita putar saja suaranya aneh ya guys. Dia pulinya peang dan suaranya itu bergemuruh. Ini sepertinya di bagian areng atau bagian buat lilitannya dia sudah kurang bagus dan kurang presisi guys. Asnya kayaknya juga sudah bengkok ini. Ini alternatornya sudah kita servis ya guys. Jadi yang rusak kemarin itu dari gulungannya ini udah terbakar bekasnya. Makanya dia pengisiannya kurang maksimal dan sehingga dia short, aki dia selalu drop ya guys. Karena dia kalau short maka arusnya akan bocor dan membuat aki akan drop. Untuk bearingnya juga sudah kita ganti, ini sudah halus, tidak ada bunyi. Dan selanjutnya kita akan pasang alternatornya. Kita lanjut proses pemasangan guys. Alternator sudah terpasang guys, tinggal kita kenceng-kencengin bautnya. Selanjutnya nanti tinggal kita pasang headnya atau drip head. Setelah itu nanti akan kita tes untuk dinyalakan. Semoga sudah jos dan langsung oke guys.
alternator sudah terpasang, kita lanjut pemasangan drive belnya ya guys. Jadi ini kita pasang drive belnya, caranya kita pasang bareng dengan setelan flatbednya. Yang bagian atas untuk pompanya dilepas dulu ya guys. Jadi yang sini dilepas dulu untuk yang bawah biar pas dulu posisinya, baru nanti kita tarik setelannya agar bisa dia masuk di dalam pompanya sini. Dan ini tinggal kita pasang posisi grabelnya ya guys. Pas. Ini sudah terpasang. Jadi cara masangnya lewat setelan itu ya guys, ditarik dan yang atas ini dipasang. Ini sudah terpasang, sudah rapi semua, tinggal kita pasang aki dan nanti akan kita tes untuk dihidupkan. Dan ini aki dan V-belt juga sudah terpasang semua ya guys. Selanjutnya akan kita tes untuk kita hidupkan dulu. Semoga sudah berhasil dan nanti akan kita ukur ulang berapa voltase yang dihasilkan setelah alternatornya ini kita perbaiki. Kita coba untuk hidupkan terlebih dahulu. Kita lihat, kita colokkan dulu alatnya. Kita nyalakan dulu. Awas. Ini sudah nyala. Dan alhamdulillah ya guys, voltase yang dihasilkan sekarang sudah 13, ini harusnya 13,8 karena ini mobil kipasnya sudah langsung diaktifkan, berarti jadi dia langsung nyala kipasnya. Makanya voltase yang di sini terukur 13,5. Dan kita coba pasang AC. Semoga tidak ngedrop. Setelah kita pasang AC, voltasenya masih 13, ya guys. Dan ini menunjukkan bahwa sistem untuk pengisian aki atau alternatornya sudah bagus dan kembali normal seperti semula. Dan ini sudah beres semua ya guys. Jadi selanjutnya akan kita test drive. Dan cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya bisa membantu sedikit untuk teman-teman semua yang awam atau tidak mengerti mengenai mobil. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.